Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahul mu'minal kital. Amin ya Allah Rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kelapangan hidup, rezeki, kesehatan bagi kita semua. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu kembali bersama saya Mom Yuti dalam channel Bedah Buku Islam. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah buku dengan judul Kedahsyatan Air Putih untuk Ragam Terapi Kesehatan. Penulisnya beliau adalah Bapak As-Sa'adi Muhammad. Kemudian buku ini adalah cetakan ke-14 Desember 2014. Wow, sudah lama juga ya. Sekitar 7 tahun yang lalu. Oke, penerbitnya adalah Diva Press. Oke, kita mulai saja. Air dan tubuh manusia. Mendengar kata air, tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi dengan unsur yang satu ini. Pada dasarnya, manusia memang tidak bisa dipisahkan dari air. Tanpa air dalam kehidupannya, bisa dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Hal ini karena air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia tentunya. Oke guys, kemudian air putih ternyata hidup, sebuah misteri. Air ternyata bukan sekedar benda mati, namun ia merupakan benda hidup, layaknya makhluk hidup lainnya. Rahasia ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan seorang ilmuwan dokter dari Jepang, yaitu Masaru Emoto. Jadi dalam penelitian beliau itu ditemukan bahwa air putih pun ternyata hidup. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa air yang hidup tersebut dapat memberikan respon yang positif ataupun negatif terhadap manusia. Oke, dalam Al-Quran, Tuhan pun sebenarnya telah lama mengabarkan fakta demikian melalui firman-Nya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Oke, surah Al-Anbiya, Mushaf 21 ayat 30. Oke, demikian juga dalam surah Al-Fussilat ayat 39. Aku bacakan saja artinya ya guys. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Jadi sejauh ini orang yang belum mengerti hakikat dan karakteristik air dan sering mengira bahwa pengobatan alternatif dengan cara meminum air yang diberi doa sebelumnya sebagai suatu cara yang tidak ilmiah.
tidak ilmiah karena tidak rasional, maka hal itu keliru. Sebagaimana telah disinggung oleh Dr. Masaru Emoto, yang beliau telah berhasil membuktikan bahwa air sanggup membawa pesan atau informasi dari apa yang diberikan kepadanya. Dengan begitu, air yang diberi respon positif termasuk doa akan menghasilkan bentuk kristal es berbentuk heksagonal yang indah. Kini ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa doa yang dibacakan pada air ternyata mampu mengubah air tersebut menjadi air penyembuh. Jadi semua praktek itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Oke guys, kita lanjutkan yaitu ke bab yang selanjutnya, yaitu misteri keajaiban air putih. Air putih mempunyai banyak manfaat jika dikonsumsi secara tepat, dalam arti tidak kurang dan juga tidak lebih. Manfaat air putih yang bisa kita rasakan langsung bagi tubuh adalah sebagai penghilang rasa haus. Selain itu, istimewanya air putih ternyata mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tentu saja bagi kita yang awam akan merasa kaget jika mendengar fakta ini. Oke, hampir sebagian besar di antara kita sebenarnya telah mengetahuinya. Hanya saja kita kurang yakin dan juga kurang memperhatikan. Mungkin karena harganya yang murah dan mudah didapatkan, sehingga kita sering abai dengan air yang menyehatkan ini. Oke, akan saya sebutkan beberapa daftar nama penyakit yang dapat disembuhkan dengan terapi air. Namun guys, tentunya yang maha penyembuh adalah Allah. Dan kita hanya ikhtiar dengan usaha dengan meminum terapi air putih. Oke, di sini ada beberapa daftar nama penyakitnya seperti air putih dan penyakit batu ginjal, kemudian air putih dan hipertensi, air putih dan kanker, air putih dan penyakit asma, penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, radang otak, obesitas, stroke, penyakit lumpuh, penyakit batu empedu, sakit kepala, stres, pilek, demam, bahkan problem seksual, juga penyakit yang lainnya yang dikeluhkan oleh manusia. Oke, selanjutnya kita bacakan tentang metode terapi. Terapi minum air putih telah dilakukan oleh nenek moyang sejak dulu. Nama terapi ini adalah Usapana Cikitsa. Terapi air bukanlah meminum air sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara sembarangan, sebagaimana yang biasa terjadi dalam kehidupan banyak orang. Namun terapi air ini memiliki metode dan aturan-aturan tersendiri yang harus diikuti. Oke, seperti ini ketika bangun tidur, hendaknya siapkanlah air hangat yaitu 1,5 liter sebanding dengan 5-6 gelas. Mungkin itu terlalu banyak ya guys. Oke, maksimal lah kita 2 gelas air hangat. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita baru bangun, duduk dulu sejenak, kemudian minumlah air hangat. Nah, setelah minum air hangat itu, kita diam, tidak makan sesuatu apapun. Tidak makan, tidak minum selama 45 menit. Itu dengan harapan air dapat menyerap ke dalam seluruh anggota-anggota tubuh yang penting di dalam tubuh kita. Dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Oke guys, selanjutnya ketika kita minum air putih tersebut, walaupun kita belum cuci muka atau mungkin belum mengambil wudhu, kalau untuk yang biasa sunnah sholat malam, tidak apa-apa, minum saja air tersebut, karena ketika mulut kita masih belum tersentuh apapun semalaman,
itu di dalam lidah kita itu banyak sekali mengandung enzim-enzim dan antibiotik alami yang diperlukan tubuh. Jadi menelan air liur sendiri adalah perilaku yang sehat. Oke, karena di zaman dahulu orang mengobati penyakit mata itu dengan air liur ketika bangun tidur. Oke, jadi hal yang sangat penting untuk diketahui adalah bahwa jangan minum atau makan sesuatu apapun seperti yang tadi saya sebutkan setelah meminum minimal 2 gelas air hangat. Oke guys, selanjutnya adalah di sini daftar berikut jumlah hari yang dibutuhkan untuk terapi pengobatan atau mengurangi jumlah penyakit utama seperti penyakit tekanan darah tinggi. Itu kita bisa melakukan terapi air hangat, air putih hangat selama 30 hari. Untuk asam lambung selama 10 hari. Untuk diabetes selama 30 hari. Susah buang air besar atau konstipasi yaitu 10 hari. Kemudian kanker 180 hari. Tuberkulosis 90 hari. Sembelit 1 hari. Dan asam urat 2 hari. Oke guys, jadi catatannya adalah ada beberapa di sini bagi penderita radang sakit, persendian, dan rematik disarankan agar melakukan terapi ini 3 kali sehari, yaitu ketika pagi, siang, dan malam. 1 jam sebelum makan selama 1 minggu. Setelah itu 2 kali sehari sampai penyakit tersebut sembuh. Oke guys. Jadi kesimpulannya bahwa ketika Anda atau keluarga Anda menderita penyakit berat dan susah mencoba berbagai pengobatan medis ataupun alternatif tapi belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, jangan putus asa. Setiap penyakit ada obatnya. Bahkan terkadang obat itu tidak harus mahal karena tersedia berlimpah di sekitar kita. Salah satunya adalah air putih yang sangat ampuh sebagai media penyembuhan melalui suatu metode yang disebut terapi air putih. Oke, ada lagi yang lebih dahsyat manfaatnya, lebih bagus, mengandung kristal yang begitu banyak dan indah, yaitu air zam-zam. Oke guys. Jadi terapi air bukanlah cara baru sebetulnya karena telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita dan terbukti mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oke guys, cukup di sini saja penjelasan kita, pembahasan kita tentang terapi air putih. Tunggu video-video Mom Yuti selanjutnya dalam channel Bedah Buku Islam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like, and subscribe